Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Punten Bapak, pakai bahasa Indonesia ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya diminta untuk memberikan suatu materi kemarin ya, baru diminta kemarin. Kebetulan kemarin saya harus ngajar dulu, jadi ini baru dibuat mungkin tadi subuh. Jadi mudah-mudahan nanti dalam sesi diskusinya yang akan kita coba untuk membahas lebih lanjut. Pada pagi ini saya akan membahas tentang komplikasi jantung pada COVID-19. Kita tahu bahwa pandemik saat ini itu udah bukan hanya di Indonesia tetapi udah di seluruh dunia, dimulai dari Wuhan, kemudian menyebar, dan ini menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum dapat kita atasi. Baik, saya mulai dengan ini adalah suatu jurnal yang saya ambil dari American College of Cardiology, di mana ini memperlihatkan efek dari suatu infeksi virus COVID yang bisa mengakibatkan ke arah kelainan di jantung. Jadi kita tahu bahwa infeksi virus yang masuk itu bisa mengakibatkan berbagai mekanisme di dalam tubuh, mulai dari masuknya dengan tertanam di angiotensin converting enzyme 2 yang kemudian itu biasanya di paru-paru dan kemudian menyebarlah ke seluruh tubuh. Jadi bisa secara langsung dia menyebar ke seluruh tubuh, kemudian ke jantung sendiri, kemudian si infeksi ini dia bisa mengakibatkan suatu inflamasi, proses di mana mekanisme tubuh untuk melawan kuman itu sendiri dia berdampak kepada peningkatan interleukin atau yang disebut dengan badai sitokin. Nah, badai sitokin ini yang nanti akan berpengaruh terhadap jantung. Jadi ada beberapa mekanisme yang bisa timbul di mana pada kondisi seperti ini bisa mengakibatkan adanya kecenderungan jantung mengakibatkan infark itu kematian otot jantung atau injury. Nah, itu bisa mengakibatkan suatu penyempitan. Mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar apa yang disebut dengan sudden cardiac death yang biasanya dihubungkan dengan penyempitan pembuluh darah di jantung. Jadi ini salah satu mekanisme yang bisa timbul. Kenapa sih itu bisa terjadi? Karena dengan proses peradangan maka akan terjadi suatu kondisi yang tidak sesuai antara timbulnya untuk penyempitan atau bekuan darah dengan yang mengencerkan. Dalam tubuh itu akan terjadi suatu penyesuaian. Semua dalam tubuh, semua alam ini itu adalah suatu mekanisme di mana terjadi suatu kesetimbangan. Kalau misalnya kesetimbangan itu terganggu, maka akan merubah sistem. Jadi itu seperti yang dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa yang merusak itu adalah manusia. Jadi kondisi seperti itu memang terjadi. Gitu. Jadi itu yang bisa mengakibatkan. Dan bagaimana kondisi seperti itu
mengakibatkan kerusakan pada otot jantung ini karena mekanisme sitokin yang tinggi ini dia akan merusak mekanisme di dalam tubuh. Jadi mudah untuk terjadinya penyempitan pembuluh darah, kita sebut dengan akut coronary syndrome atau sindroma koroner akut. Kemudian juga selain itu dia akan mengakibatkan terganggunya kebutuhan oksigen. Jadi terganggunya mismatch antara oksigen yang dibutuhkan dengan oksigen yang dialirkan. Itu mengakibatkan pada kondisi seperti ini juga ada kecenderungan untuk terjadinya gagal jantung. Selain itu juga ada kondisi di mana jantung itu sendiri mengalami cedera. Jadi suatu peradangan di dalam jantung. Dan peradangan di dalam jantung, kemudian adanya suatu mekanisme dalam tubuh akan berusaha untuk memperbaiki dengan cara meningkatkan denyutnya. Kalau misalnya tekanan darah turun, tubuh akan meningkatkan denyutnya dan itu akan berusaha untuk menyeimbangkan. Sebetulnya prinsipnya seperti itu. Tubuh berusaha menyeimbangkan sampai kondisi tertentu dia itu baik. Tetapi makin lama dia itu akan merusak jantung itu sendiri gitu. Nah, kondisi seperti ini yang nanti akan berakibat terjadinya suatu gangguan irama jantung. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sering mendengar adanya orang tiba-tiba mati mendadak gitu kan. Dan biasanya sebelumnya keringat dingin, mati mendadak. Nah, atau lagi olahraga, itu banyaklah kejadian seperti itu. Itu sebetulnya itu kemungkinan besar itu adalah karena jantung. Jadi penyempitan pembuluh darah, kemudian terjadi gangguan di otot jantungnya, irama jantungnya terganggu, dan itu yang akan mengakibatkan sudden cardiac death, dan itu disebabkan oleh karena aritmia. Baik, ini saya dari kondisi seperti ini apa saja sih yang mengakibatkan gangguan COVID ini itu pengaruhnya terhadap otot jantung. Ini ada yang disebut dengan miokarditis atau cedera otot jantung. Seperti tadi saya sebutkan bahwa dia si virus itu akan terbawa ke seluruh tubuh dan ini juga akan dampaknya bukan hanya enggak saya mau menyerangnya di paru-paru, oke. Tetapi kan di paru-paru ada aliran darah. Aliran darah kan akan mengalir ke seluruh tubuh, makanya dia akan kena ke ginjal juga, dia akan kena ke jantung juga dan ke seluruh tubuh yang otomatis. Ke saluran pencernaan juga kena. Jadi ini yang mengakibatkan dia timbul di jantung yang terjadi suatu inflamasi yang disebut dengan miokarditis. Nah, ternyata dari beberapa penelitian memperlihatkan bahwa kelainan di jantung pada COVID ini akan meningkatkan kematian. Jadi salah satu yang ini selain yang lain misalnya untuk gangguan pernapasan, tetapi miokarditis juga mengakibatkan kelainan yang memperberat dari COVID-19 ini dan yang mengakibatkan kematian. Tapi yang paling disayangkan sampai saat ini mekanismenya seperti apa belum tahu secara jelas. Yang diduga adalah karena proses inflamasi, virusnya itu sendiri masuk ke jantung. Itu adalah suatu mekanisme yang diduga. Tetapi firm untuk kondisi seperti ini mungkin perlu kita kaji lebih lanjut lagi. Kemudian apa sih faktor resikonya untuk terjadinya suatu kondisi seperti ini? Itu adalah ya kita tahu bahwa faktor usia. Faktor usia terutama sekitar 66 tahun, mungkin dari range-nya di atas 56 tahun, tetapi
kebanyakan itu di usia 66 tahun. Alhamdulillah saya belum nyampe situ, mudah-mudahan saya sehat gitu. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga. Nanti ke depannya kita coba bahas satu persatu. Nah, kita tahu bahwa dengan usia secara sunatullah itu kondisi fisiologis seseorang itu akan menurun. Itu tidak bisa kita ingkari gitu. Ya, kita sering mendengar ulang tahun, mengulang tahun, ya. Tetapi sebetulnya ini harus menjadi suatu kaidah bahwa umurnya berkurang gitu. Mudah-mudahan ini kita menambah kita menjadi lebih tawakal lagi, lebih tawaduk lagi untuk mengingat diri kita. Kemudian gangguan metabolik. Kita sering dengar bahwa pada pasien yang mempunyai komorbid, apakah itu hipertensi, apakah itu diabetes, itu sangat-sangat rentan untuk terjadinya gangguan seperti ini. Mudah terkena ke COVID dan itu makin tambah berat. Dan resiko untuk terjadinya perburukan lebih tinggi, karena itu ya secara sunatullahnya seperti itu. Kemudian bagaimana sih kita melakukan suatu penegakan diagnosanya? Kita tahu bahwa COVID ini sangat infeksius, dan kalau misalnya ada seorang yang terkena, kita harus menjaga diri kita terkena. Sayangnya karena ini makin lama udah sering terjadi, kita udah tidak aware lagi kadang-kadang seperti itu. Kita sering ngelihat bahwa kerumunan yang banyak kita lihat di sekitar kita itu udah masker udah enggak semua, dan terjadinya suatu serangan atau fluktuatif dari COVID ini makin tambah banyak lagi. Dan ini kita lihat bahwa di Hasan Sadikin juga kasusnya meningkat lagi gitu. Jadi ya susah untuk ini. Di satu sisi kita perlu suatu kehidupan, tetapi di sisi lain kita harus menjaga kesehatan juga. Kemudian kadang-kadang untuk kelainan dari cedera miokardium ini kadang-kadang tidak tanpa gejala. Kita sering disamarkan bahwa ini mah karena COVID-nya. Jadi kita kadang-kadang nggak aware untuk melihat bahwa ini sebetulnya karena peradangan di otot jantungnya. Ada beberapa pemeriksaan, misalnya kita lakukan pemeriksaan EKG. Dari EKG kadang-kadang kita bisa melihat adanya suatu kelainan kelistrikan di jantungnya. Apakah itu berupa gangguan irama jantungnya atau ada suatu mekanisme peradangan di daerah lapisan luar jantung. Dan itu bisa kita lihat dari EKG. Dari ronsen torak kadang-kadang kita tidak bisa melihat secara jelas, kecuali kalau misalnya ada suatu ini, terutama kita mendiagnosanya ke arah COVID-nya itu di paru-parunya justru yang akan jelas kelihatan, apalagi kalau misalnya kita lakukan CT toraknya, di mana di paru-parunya ada gambaran dari sesuatu yang khas, jadi kayak kaca yang pecah seperti itu, ground glass opacity. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium. Nah, ini pemeriksaan laboratorium yang mungkin sebaiknya menjadi perhatian, karena kadang-kadang ini bisa disamarkan dengan gangguan dari infak miokard atau sindroma koroner akut, di mana akan terjadi peningkatan yang namanya marker jantung. Kita biasanya menyebut troponin, CKMB, kemudian HS troponin kardiak, itu semuanya akan memperlihatkan terjadi peningkatan. Sayangnya kondisi seperti ini juga akan terlihat pada pasien dengan sindroma koroner akut. Jadi penyempitan pembuluh darah itu memperlihatkan seperti ini juga gitu.
Jadi kita perlu ngebandingin. Jadi kita akan melihat, kadang-kadang kita akan melakukan suatu serial pemeriksaan. Jadi pada kasus miokarditis ini dia akan dari serial dia nggak akan terlalu terjadi suatu perubahan. Tetapi pada sindroma koroner akut akan terjadi suatu perubahan berdasarkan waktu. Jadi ini mungkin yang ini kita harus lihat. Kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Jadi USG pada jantung. Kita sering mendengar USG pada pemeriksaan ibu hamil. Tetapi jantung juga kita lakukan untuk melihat anatomi dan fungsinya dari jantung itu sendiri. Jadi ini yang perlu dibedakan nanti dari pemeriksaan laboratorium, itu akan dibedakan dengan sindroma koroner akut. Nah ini kita lihat bahwa kalau misalnya perbedaannya gimana antara pasien dengan cedera otot jantung dengan sindroma koroner akut. Saya menyebutnya sindroma koroner akut karena ini suatu gabungan beberapa kelainan. Jadi penyempitan pembuluh darah itu bisa terjadi karena udah rusak otot jantungnya, bisa masih belum rusak otot jantungnya tetapi mengancam dan bisa mengakibatkan kematian. Jadi kita lihat dari sisi klinis, nyeri dadanya tipikal, sementara yang miokarditis itu atipikal. Kemudian marker jantungnya kita lihat. Terjadi peningkatan dan biasanya ini pada awal. Jadi kalau misalnya kita lihat pasien dengan nyeri dada, kita lihat dalam beberapa jam akan terjadi suatu kenaikan marker jantung. Troponinnya akan naik. Kemudian kita akan serial. Beberapa saat kemudian, beberapa jam kemudian kita cek lagi, akan terjadi suatu peningkatan. Nah, ini adalah suatu infark. Nah, sementara pada cedera otot jantung itu biasanya agak lama. Jadi dia virusnya masuk, kemudian dia menyerang ke otot jantung dan itu perlu waktu. Biasanya antara 5 sampai 7 hari itu baru timbul. Gitu. Dan kemudian adanya suatu peningkatan dari yang lain. Yang perlu dicatat di sini adalah suatu D-dimer. D-dimer itu akan terjadi masing-masing akan meningkat dan ini akan mengakibatkan suatu bekuan darah. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering mendengar periksa D-dimer aja pada COVID. Tapi betul, ini adalah suatu yang mengakibatkan prone untuk terjadinya suatu bekuan darah. Dan kondisi seperti ini bisa mengakibatkan bekuan darah bukan hanya di jantung sebetulnya, itu bisa di tempat lain. Di pembuluh darah balik ke jantung itu bisa. Dan ini akan berakibat, kita tahu bahwa sirkulasi jantung itu aliran darah akan mengalir keluar ke jantung, kemudian akan kembali kemudian ke organ, ke tiap organ, dari organ akan dibalikan ke jantung. Tapi setelah dari ini kembali ke jantung, dia akan kembali ke paru-paru untuk dibersihkan. Itu prinsipnya. Nah, pada saat ada bekuan darah yang terbentuk misalnya di pembuluh darah balik jantung, dia akan mengalir juga ke jantung, kemudian ke paru-paru. Nah, ini yang akan bisa mengakibatkan suatu serangan yang sangat fatal. Itu yang disebut dengan emboli paru. Ya. Kemudian dari echo, EKG otomatis kita akan melihat. Kemudian dari echo-nya kita akan, kalau misalnya dia itu penyempitan pembuluh darah, misalnya di sebelah pembuluh darah yang kanannya, maka daerah yang kanannya itu yang akan terganggu. Terlihat dari sisi USG jantung ini. Kemudian bagaimana cara penata laksanaan? Otomatis kita harus ngelihat penyebabnya apa sih. Kalau misalnya bisa kita obatin, ya obatin penyebabnya. Kadang-kadang kan kita melihatnya obatnya simptoma aja, gejalanya aja. Kita tahu bahwa pasien
datang misalnya peradangan di tenggorokan, ada batuk, kita kasih obat batuk. Beli, saya nggak berani nyebut merek A misalnya, minum obat itu enakan, udah. Padahal sebetulnya penyebabnya adalah peradangan. Itu tidak diobati, infeksinya tidak diobati. Jadi ya suatu saat mungkin akan berakibat yang kurang baik. Ya kemudian ya otomatis karena ini penyebabnya adalah virus, ya obat virusnya lah diberikan. Kemudian yang kedua adalah karena ini ada sedikit penurunan fungsi, maka obat-obat untuk gagal jantung itu otomatis akan diturunkan. Kemudian tadi dikatakan bahwa adanya suatu badai sitokin, peradangan yang sangat hebat di mana tubuh melakukan suatu mekanisme pertahanan, ini juga diberikan. Kemudian diberikan obat anti peradangan, kolkisin, dan terapi suportifnya. Kita biasanya memberikan vitamin, kemudian obat-obat yang emang menjaga supaya jangan timbul. Ini adalah alur diagnostiknya. Ternyata waktunya cepat juga ya. Ini baru satu. Jadi kalau udah terkonfirmasi kita akan lihat, dan ini komorbidnya hipertensi, diabetes, kemudian penyakit jantung itu sendiri menjadi suatu komorbid. Saya agak percepat. Kemudian gagal jantung. Gagal jantung ini akan mempersulit juga perjalanan dari COVID itu sendiri, dan ini menjadikan suatu dilematis juga, karena kadang-kadang ini karena cedera otot jantungnya, karena gagal jantungnya yang akan memberatnya. Tapi terapi medis yang biasanya digunakan pada gagal jantung itu terus. Jadi kita melihat bahwa dulu ACE inhibitor tuh mungkin bapak-bapak sering mendengar captopril, obat-obat tekanan darah. Itu sebetulnya bukan hanya untuk tekanan darah, dia berfungsi juga untuk memperbaiki secara penelitian itu ke arah gagal jantung. Dan ini karena dia itu ACE inhibitor, dia akan meningkatkan S2-nya yang mengakibatkan nanti ke arah COVID-nya yang berbahaya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Justru malah memperbaiki, sehingga di satu sisi secara teoritis akan memperberat dari COVID-nya, tetapi pada kenyataannya itu justru malah membaik, sehingga obat-obat yang biasa kita pergunakan itu masih diteruskan. Dan untuk gagal jantung ini biasanya kita melakukan telemedicine karena dia sangat rentan, otomatis hanya cukup dengan pemeriksaan. Kalau tidak ada keluhan, obatnya bisa diteruskan. Itu biasanya untuk mengurangi kontak dengan fasilitas kesehatan yang kadang-kadang kita tidak tahu juga, karena kita melawannya sesuatu yang tidak terlihat. Sebetulnya terlihatnya ama mikroskop elektron aja, tetapi kita nggak bisa melihat secara nyata, sehingga ini apakah ini goib atau enggak, wallahu alam. Saya nggak bicara masalah itu. Nah, kemudian hipertensi. Jadi tadi udah saya sebutkan bahwa secara teoritis dia akan terikat, virusnya ini akan terikat dengan S2, di mana ACE inhibitor maupun angiotensin reseptor blocker ini akan mengakibatkan peningkatan S2. Secara teoritis dia akan menambah beban, menambah ke arah peningkatan COVID-nya itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya ini ternyata memperbaiki, sehingga European Society of Cardiology itu tetap aja memberikan. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu biasanya pakai obat captopril, ramipril, atau obat-obat penurun tekanan darah
itu diteruskan saja. Ya. Dan ini manajemennya, pasien dengan hipertensi otomatis harus isolasi mandiri. Biasanya berapa menit ya kalau ini? Untuk diskusinya berapa menit? Oke. Berarti saya ada waktu 10 menit lagi ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini, tapi nggak terlalu lama lagi. Kemudian pasien diharuskan dengan isolasi. Jadi pasien dengan tekanan darah cukup hanya monitor di rumah saja. Kemudian nanti apakah terjadi suatu kenaikan atau tidak. Jadi telemedicine di sini sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dampak dari COVID-19 ini sangat hebat. Nah, ini mungkin satu lagi yang mungkin saya lupa karena keburu-buru baru teringat sekarang, itu adalah adanya suatu karena badai sitokain ini dia akan mengakibatkan cenderung untuk terjadinya bekuan darah. Dan ini saya dapatkan ada pasien saya baru dilakukan pemasangan ring, ternyata dia kena dalam 3-4 hari setelah dia kena itu serangan lagi. Dan begitu kita mau tidak mau dalam kondisi seperti ini, saya harus melakukan kateterisasi lagi pada pasien seperti ini. Ternyata bekuan darah di tempat yang dipasang ring itu sangat-sangat hebat. Jadi cuma saya sedot saja, udah baik. Dan otomatis ya COVID-nya ini yang harus ditangani. Sehingga kalau misalnya dengan adanya suatu COVID, pemeriksaan di dimer itu harus dilihat, dan kalau terjadi peningkatan maka kita berikan obat-obat pengencer darah, antikoagulan, dan itu otomatis harus kita monitor juga. Kemudian ini yang terakhir ya. Yang terakhir mungkin yang ingin saya sedikit ini adalah gangguan irama jantung. Nah, jadi gangguan irama jantung pada COVID ini dulu kita menggunakan obat-obat itu tuh apa? Bukan hidrokolor. Lupa saya malah ya. Sekarang ditarik, udah nggak dipakai. Kenapa? Karena dia akan mengakibatkan terjadinya suatu pemanjangan gambaran dari EKG-nya, dan ini akan mengakibatkan cenderung untuk terjadinya gangguan irama jantung yang fatal. Saya lupa obatnya apa ya. Malah yang ini selain azitromisin itu ada obat-obat untuk ini. Lupa. Berarti faktor usia emang sering. Kemudian aritmia ini bisa disebabkan juga oleh gagal jantung. Jadi tadi sudah disinggung bahwa pada pasien dengan gagal jantung mudah terjadi untuk terjadinya gangguan irama jantung, dan ini juga akan mengakibatkan terjadinya suatu gangguan irama jantung. Kemudian sindroma koroner akut dan gangguan elektrolit. Kita biasanya pada pasien dengan gagal jantung kita akan memberikan suatu obat untuk kencingnya banyak. Kenapa? Karena kita mencari suatu keseimbangan. Biasanya karena fungsi pompa jantungnya itu agak menurun, aliran darah yang masuk ke jantung itu akan dari paru-paru ke bagian kiri jantung itu akan terganggu. Otomatis dia akan keluar cairan di jantung, di paru-parunya, sehingga itu yang mengakibatkan sesak, dan otomatis kita harus keluarin cairan. Nah, cairan keluar otomatis elektrolitnya yang akan meningkat, jadi serum kaliumnya akan meningkat, dan itu mengakibatkan gangguan irama jantung.
Jadi saling terkait antara satu dengan yang lain, dan ini adalah gambaran dari faktor resiko yang mempermudah seseorang untuk terjadinya sindroma koroner yang mengakibatkan suatu fatal aritmia. Baik, sebagai kesimpulan bahwa keterlibatan jantung pada pasien COVID ini sangat esensial, dan kita tahu bahwa derajat kerusakan jantung itu sangat bervariasi, dan yang paling penting kita harus menjaga protokol kesehatan, dan kita sering melupakan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik kita yang dia yang menciptakan, mengcreate virus itu sendiri. Apakah ini sebagai peringatan, apakah ini sebagai ujian, apakah ini sebagai suatu cambukan ke kita. Jadi otomatis kita harus berserah diri dan semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan sesuatu maghfirah, ampunan dari Allah, dan kita kembali ke Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, sudah kita simak materi yang disampaikan oleh Dr. Khairul. Berikutnya kepada hadirin yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya WK. Pak Khairul, saya mau tanya, kalau umumnya pasien yang punya gangguan aritmik ya, gangguan irama jantung, saya menemui teman-teman ataupun keluarga ya, selama mereka nggak punya keluhan itu, yang nggak perlu dioperasi atau nggak perlu dikasih obat-obat tertentu gitu, itu sebaiknya apa yang harus dilakukan ya, untuk kita tahu orang ini sebetulnya MCU-nya dia punya gangguan irama jantung gitu ya. Kalau dia kena COVID itu yang harus dilakukan pertama itu apa ya, Pak? Itu aja, makasih Pak. Langsung aja ya mungkin. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sedikit menggelitik tentang aritmia ini, karena kadang-kadang kita tahu bahwa aritmia ini penyakit yang menjengkelkan. Kalau misalnya kita sering mendengar pasien mengeluh berdebar, tapi tiap datang ke dokter diperiksa bagus-bagus aja, sehingga dampaknya itu kita hanya mengatakan, ini mah cemas aja. Itulah kenyataannya yang sering gitu. Makanya banyak, hanya sedikit orang yang mendalami gangguan irama jantung. Sebetulnya gangguan irama jantung ini sesuatu hal yang bisa fatal. Jadi seseorang meninggal mendadak itu kebanyakan karena lewat jalur aritmianya ini gitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu menderita gangguan irama jantung? Prinsipnya pada gangguan irama jantung ini kita harus mendiagnosa secara tepat. Kalau misalnya tidak, maka kita memberikan obat. Obatnya itu sendiri di satu sisi untuk ngobatin aritmia, tetapi bisa timbul tipe aritmia yang lain. Jadi obat aritmia, anti-arrhythmic drug, prone to be arrhythmic gitu. Jadi cenderung bahwa obat yang satu kita berikan, maka dia akan mengakibatkan gangguan irama jantung yang lain bentuknya. Jadi salah satu caranya kita harus tepat dulu. Gimana cara menentukan gangguan irama jantung ini? Ya kita bisa
Karena ini sifatnya insidental, jadi pada satu saat dia timbul, kemudian di lain saat beberapa menit dia udah hilang. Sehingga pada saat berhubungan dengan dokter maka ada beberapa teknik. Ada yang disebut dengan non-invasif. Kita lakukan yang namanya Holter monitoring. Jadi kita periksa kayak EKG biasa itu selama 1 hari. Kalau dia sering, tapi kadang-kadang kita tidak mendetek seperti itu juga gitu. Ya kita lakukan yang lebih lama bisa sampai 1 minggu, itu ada alatnya. Jadi kita lakukan Holter monitoring 1 minggu. Tapi tidak terdetek juga. Nah, salah satu yang paling ini adalah dengan implantable loop recorder. Jadi kita masukkan kayak microchip flash disk sebesar flash disk kecil itu di jantung, itu untuk memonitor. Betul tidak dia akan mengalami suatu gangguan irama jantung, dan itu akan terdetek bisa sampai 18 bulan. Jadi terus menerus kita dimonitor. Nah, sehingga tingkat keyakinan bahwa seseorang itu terjadinya suatu gangguan irama jantung akan terlihat. Itu seperti itu. Nah, bagaimana kita udah menentukan seperti itu, kita bisa melakukan pengobatan. Gimana cara mengobatinya? Ada beberapa teknik. Kita lakukan dengan obat-obatan, obat yang diminum misalnya, tetapi itu hanya sifatnya mencegah saja. Jadi tidak secara penyebab utamanya. Jadi karena itu gangguannya biasanya sistem kelistrikan, ya kita obatin itu ya udah. Suatu saat timbul lagi lebih tinggi. Nah, salah satu yang lainnya adalah dilakukan dengan teknik dengan ablasi. Jadi kita putus impuls listrik yang mengalir seperti itu, kita putus. Nah, itu yang paling definitif untuk ini. Permasalahannya hanya beberapa rumah sakit yang bisa melakukan pengobatan ablasi ini. Kemudian kalau misalnya dia itu kena COVID, ya otomatis itu lebih riskan lagi ya untuk ini. Jadi selain COVID-nya ya aritmianya juga otomatis harus ditangani. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mau tanya sedikit aja karena hobi nih. Kalau di perjalanan kita goes bersepeda lalu agak terasa, itu apa tanda-tandanya sehingga kita harus menghentikan kegiatan kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menyangkut kakak senior saya jadinya. Ya, Emang kadang-kadang kita susah ya untuk menentukan bahwa apalagi seseorang yang nggak pernah kontrol, nggak pernah melakukan olahraga, atau udah lama tidak olahraga kemudian olahraga. Prinsipnya itu adalah kita melakukan suatu mengetahui kondisi kita sendiri, itu satu pertama. Yang kedua, kita harus tahu targetnya. Apalagi kalau misalnya baru atau kita udah lama nggak pernah olahraga, kemudian bermulai, begitu kita mau olahraga, kadang-kadang orang ngelihat, orang lain bagus gitu. Kadang-kadang kita terpacu oleh itu tanpa kita ngelihat kondisi kita sebetulnya. Jadi kita pacu. Jadi kita lakukan ada suatu teknis di mana kita biasanya melakukan suatu targetnya itu dengan memeriksa denyut nadi. Itu untuk penjagaan, di mana kalau misalnya itu bisa aja kita 220 dikurangi umur kita gitu. Misalnya umur 220, yang paling muda berapa ya umurnya? 50 misalnya. Jadi kan 220 dikurangi umur 50 berapa?
berarti 170. Targetnya itu kalau bisa jangan melebihi 70% dari itu. Biasanya antara 50 sampai 70 denyutnya. Jadi pada saat itu kita lakukan seperti itu. Kita periksa nadi, kalau misalnya udah berapa tuh 50% dari 170 berarti sekitar 85-an. 85 sampai 70%-nya berapa sekian lah daripada capek ngitung. Gitu. Jadi kita lihat dari situ, range-nya sekitar itu langsung berhenti. Gimana kita cara melihat ininya? Kita naikin olahraganya. Jadi kita sering olahraga itu akan nantinya si kondisi tubuh dia akan mengakibatkan sistem persarapan itu akan parasimpatiknya akan menjadi lebih dominan dan itu akan denyutnya akan menjadi lebih lambat. Jadi misalnya dalam 5 kilo tadinya kita udah harus udah berhenti, ini udah tercapai. Pada saat nanti kalau kita sering melakukan 5 kilo mungkin belum gitu. Karena si tubuhnya udah beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Jadi kita melakukan suatu ritme yang dilakukan berulang-ulang lebih baik. Kemudian yang penting juga adalah pada saat kalau misalnya kita mengeluh rasa nggak nyaman, itu harus berhenti, istirahat, dan kalau misalnya udah agak pusing-pusing gitu, tiduran lah. Kenapa tiduran? Karena otomatis dengan sejajar kondisi seperti ini, aliran darah akan mengalir lebih mudah ke seluruh tubuh, ke otak, ke ini. Dan kalau kondisi seperti itu enggak, dan segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani. Itu yang paling ini. Kadang-kadang kita lupa seperti itu. Memang. Ya. Bagaimana cara mengukur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengukur kejenuhan darah tadi, Dok? Darah tadi kan dokter ngomong jenuh ya, bukan, darah itu kan ada kekentalan darah, betul. Okay. Bagaimana cara gampang mengukur kekentalan darah, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau untuk mengukur kekentalan darah mungkin dengan laboratorium ya. Itu akan diperiksa laboratoriumnya, ada D-dimernya, APTT, prothrombin time, yang gitu-gitunya. Nanti kita akan bisa ngelihat, oh ini udah darahnya kental atau darahnya encer. Karena encer sekali nggak boleh. Kalau misalnya kental sekali nggak boleh. Gitu. Jadi itulah perlunya suatu kesetimbangan. Kita sebetulnya berusaha untuk mencapai kesetimbangan itu. Itu mungkin. Untuk laboratorium paling. Dok, ada pertanyaan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penyempitan otot atau penyempitan saluran itu bisa menyebabkan sesak atau harus itu karena tidak teraturnya detak jantung yang menyebabkan sesak itu. Dan ada yang mengatakan kalau kita misalkan di jalan yang nanjak itu kita sesak, sebetulnya ada bisa memakai ketumbar diseduh itu diminum, betul tidak? Terima kasih. Ya, mangga. Sesak itu sendiri bisa dari berbagai macam organ yang bisa mengakibatkan sesak. Jadi dari ginjal bisa mengakibatkan sesak karena cairannya yang bertambah dan itu akan nanti berpengaruh di paru.
dari liver, dari hati juga bisa mengakibatkan seperti itu. Di paru-parunya bisa mengakibatkan sesak, jantung juga bisa mengakibatkan sesak. Nah, jadi prinsipnya adalah kita harus tahu penyebabnya apa dulu gini. Apakah karena ginjalnya, apakah karena livernya, apakah karena parunya, apakah karena jantungnya gitu. Itu yang harus dipastikan dulu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa oh ini sesak, oh udah aja kasih apa ini teh yang nebulizer tuh apa ya, yang biasa diobat gitu ya. Ah kasih itu, belum tentu gitu. Karena kita harus melihat penyebabnya apa sih gitu. Sama dengan kalau misalnya saya mau ke Cicahem gitu. Udah naik angkot, nah, kan belum tentu angkotnya yang mana gitu. Bisa aja naik angkot ke depan, naik angkot terus kemana, tahu-taunya masuknya ke stasiun. Kan itu yang harus diketahui. Penyebabnya apa dulu. Jadi barulah kita melakukan suatu pengobatan yang sesuai dengan kondisi seperti itu. Nah, itu satu. Kemudian tadi tentang apakah sesaknya itu karena penyempitan atau berdebarnya. Masing-masing bisa mengakibatkan. Jadi kalau misalnya berdebar, terus-terusan capek, otot jantungnya terus dipacu misalnya. Kita kan tahu bahwa kalau misalnya kita lari terus-menerus itu akan capek. Otot jantung juga sama. Kalau misalnya dia itu berdebar yang sangat tinggi, cepat terus, otomatis dia juga akan mengakibatkan dia kelemahan jantungnya yang disebut dengan gagal jantung. Dan gagal jantung itu bisa mengakibatkan sesak juga gitu. Karena fungsi pompa jantungnya kurang bagus, dia aliran dari parunya terganggu, ya dia akan ngerendam parunya. Oksigenisasinya kurang, ya sesek gitu. Itu satu. Apakah karena seseknya dia mengakibatkan gangguan irama jantung? Bisa juga gitu. Jadi karena gangguan jantung itu akan terjadi suatu adanya mekanisme kompensasi. Mekanisme kompensasinya gimana? Dia akan merangsang sistem sarafnya sehingga dejutnya menjadi lebih cepat. Salah satu efeknya otomatis yang disebut dengan sympathetic drive-nya akan tinggi dan itu yang akan mengakibatkan berdebar juga gitu. Jadi kita nggak tahu mana ayam mana telur gitu. Apakah ayam dulu atau telur dulu? Kita bilang ayam dulu karena telur nggak mungkin datang dari ayam. Orang yang akan bilang nggak mungkin dong. Ayam kalau misalnya nggak ada telur nggak akan ada ayam dong. Jadi itu yang menjadi debatable ya, yaitu kembali lagi carilah penyebabnya, itulah yang diobati. Kemudian untuk masalah ketumbar, wallahu alam, saya tidak tahu. Saya adalah orang yang karena dididiknya saya adalah suatu dengan metode barat sebetulnya. Metode barat itu hanya melihat dari sisi ini ada teoritis benar, tapi harus dibuktikan, gitu. Jadi akan ada theoretical evidence-nya. Seperti tadi, ini COVID itu ini dengan S2. Jadi kalau kita memberikan obat S inhibitor, ini akan tinggi dong, teoritis. Ternyata di lapangan baik gitu. Jadi boleh aja gitu. Nah sama kalau ketumbar wallahu alam, saya nggak tahu apakah itu mengakibatkan bronkodilator atau ini, saya nggak tahu karena saya belum mempelajari itu dan mungkin nggak ada waktunya untuk mempelajari itu. Tetapi prinsipnya adalah kalau misalnya Bapak Ibu melakukan pengobatan alternatif, saran saya boleh-boleh saja, tetapi tolong untuk obat-obat medisnya itu
tetap diminum tapi dengan tenggang waktu yang ada, sehingga tidak terjadi suatu kompetitif atau saling mempengaruhi antara obat alternatif dengan itu aja mungkin. Pertanyaan umum saja dok, mungkin pertanyaan semua orang, tapi siapa tahu ada bocoran lah di kalangan kedokteran gitu. Yang pertama, vaksin itu perlu nggak dok? Nah, lalu yang kedua, kapan ini COVID ini berakhir dok? Itu saja. Baik, saya adalah orang yang sangat-sangat percaya bahwa vaksin itu perlu. Kenapa? Kembali ke sisi teoritisnya. Kita tahu bahwa untuk membangun suatu vaksin itu ada beberapa. Ada yang vaksin dimatikan, ada dari misalnya virus bagiannya yang diambil kemudian ditanam di virus yang lain yang kosong. Untuk prinsipnya seperti apa? Itu untuk merangsang. Karena dalam tubuh tuh gini, ini ada kuman masuk, maka tubuh akan melakukan suatu mekanisme pertahanan dong, tentaranya lah gitu. Selama tentaranya ini kita tahu bahwa kalau ada tentara kita akan melakukan latihan. Maksudnya apa sih? Supaya dia terlatih. Oh ada ini, sehingga suatu saat ini musuh tuh ketahuan cepat. Ada sel memori dalam tubuh, sehingga kalau misalnya dia datang, kita udah ada pertahanan tubuh dan itu akan apakah dia jadi nggak terserang? Enggak dong, dia terserang iya. Tetapi karena ininya udah kuat, otomatis pertahanannya ini kan menjadi lebih tinggi. Jadi dia nggak akan terlalu berefeknya nggak hebat banget gitu, mengurangi efeknya. Jadi sama dengan kalau misalnya seseorang itu flu disuntik vaksin flu, kemudian apakah dia enggak? Dia dapat, tetapi mungkin enggak seberat dari yang tidak dilakukan vaksin seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ini kapan ini berakhir? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Karena ini masih berproses. Prosesnya apa? Karena kita tahu bahwa ini suatu proses kayak kita main dadu, tek, berubah lurut, kan kenanya seperti itu ya. Nah, kita akan melakukan suatu teknik di mana kalau ini tuh ditahan ininya berapa orang ditahan. Nah, ini ada perhitungannya. Dengan 1 per RO, 1 dikurangi 1 per RO, berapa ininya. Nah itu ada perhitungan. Dari perhitungan itu kita bisa menentukan berapa sih jumlah vaksin misalnya dalam satu populasi. Misalnya ada nih 100 orang di komplek di daerah sini misalnya. Ini ada 100 orang. Sementara penularannya ini 1 berbanding 3. Berarti jumlah vaksin yang ini akan timbul. Oh ini sebetulnya nggak perlu seluruhnya. Misalnya cuman 50 atau 60 orang saja cukup divaksin. Dengan kondisi seperti ini, dia kalau misalnya virusnya itu masuk, ada orang yang menahannya. Jadi dia nggak terjadi penyebaran yang meluas. Seperti itu. Jadi itu perhitungan. Jadi kalau misalnya udah dihitung, misalnya ini dengan 70% effectiveness-nya, ya seperti itu ya kita mungkin 160 juta penduduk Indonesia. Permasalahannya bisa nggak? Gitu. Apakah benar 160 juta dengan biaya yang tinggi gitu? Kan belum juga. Jadi ya itu sampai saat ini belum tahu. Dan faktor yang paling dilihat juga, ini kok ada mengakibatkan peningkatan efektivitasnya cuman ada yang 60%, ada yang 90%, tetapi dengan resiko yang lebih tinggi gitu kan. Kayak yang sekarang vaksin, ini ternyata resikonya lebih tinggi, yaitu kita melihat dari
cara membuatnya ini seperti apa juga gitu. Dan secara teoritis seperti itu. Mungkin itu, Kang. Bismillah. Kalau kita sebagai umat muslim, Dok, kan kita percaya bahwa namanya penyakit segala macam itu sudah takdir ya. Tapi kita juga percaya bahwa ada sunatullah ya. Artinya jika kita menjaga kesehatan, pola hidup baik, tentunya kesehatan juga akan bertambah. Nah, cuman saya kan tertarik, dokter, mungkin ada cerita atau studi mungkin kalau itu lebih baik. Ada nggak sih hubungan antara ibadah, misalnya kita sholat 5 waktu atau ibadah ritual puasa lainnya dengan kesehatan kita sebenarnya? Atau ini yang saya ingin tahu, yang dokter pernah tahu atau alami gitu ya? Atau sebenarnya random saja gitu, nggak ada hubungan antara orang yang rajin beribadah dengan kesehatan gitu, Dok? Mungkin itu, Dok. Terima kasih. Kalau saya sangat percaya bahwa ada korelasi yang positif antara pasien dengan ibadah dengan kesehatan. Saya ambil dari sisi wudhu aja. Dari wudhu kita akan melakukan suatu pembersihan. Kadang-kadang kita secara tidak sadar kita hanya membasuh muka atau mengisap cairan air pada saat wudhu itu ke mulut, dan itu ada ke hidung kemudian keluar dari mulut. Itu adalah suatu teknik untuk membersihkan di daerah seperti itu. Itu dari sisi wudhu. Kemudian dari sisi kita tumaninah, kemudian kita ikhlas, itu akan melatih sistem dalam kondisi tubuh itu sendiri. Misalnya kalau misalnya kita kondisinya menjadi lebih tenang, itu endorfin dalam tubuh kita itu akan meningkat dan itu akan mengakibatkan ketenangan. Dan proses ketenangan itu sendiri akan berpengaruh terhadap sistem imun seseorang. Makanya orang yang sangat cemas, orang yang sering ini mudah sekali untuk terkena penyakit gitu. Jangan jauh-jauh, misalnya Bapak Ibu tidak tidur aja. Tidak tidur, kan itu otomatis akan terganggu dong secara mental, secara psikisnya, dan itu akan menurunkan sistem daya tahan tubuh kita. Makanya orang yang tidak tidur kemudian terus-menerus workaholic seperti itu, dia mudah sekali untuk terkena virus. Apakah itu flu, apakah itu pusing, pokoknya seperti itu. Kemudian yang sering kita lakukan adalah secara siklus sirkadian. Kita tahu bahwa kondisi dalam tubuh ini itu adalah kondisi yang sangat teratur. Dan kita lihat bahwa kebanyakan pasien serangan jantung itu tuh pada saat sepertiga akhir malam. Makanya pada orang-orang yang melakukan jaga di UGD pada sepertiga terakhir itu adalah suatu kondisi yang kritis. Banyak yang sering terjadi seperti itu. Ya, wallahu alam. Itu apakah itu yang mengakibatkan kita sebetulnya sebaiknya pada saat sepertiga malam itu kita harus tenang. Wallahu alam. Tetapi ini pernah dibuktikan dengan bahwa pada orang-orang yang melakukan sholat malam, sepertiga sholat malam, itu kondisinya lebih baik dibandingkan dengan. Tapi bukti secara empirisnya atau secara patomekanismenya terus terang saya belum. Tetapi kita saya melihatnya dari sisi faktor kejiwaannya saja. Itu mungkin. Sudah ya? Sudah jam 6 lebih. Baik, alhamdulillah Dok. Terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Itu kita jaga hati kita jaga pikiran kita, dan kita jaga kesehatan kita. Mudah-mudahan dengan sungguh-sungguh menjaga karunia
Allah ini menjadikan amal soleh tabungan pahala kebaikan. Terima kasih buat dokter yang sudah menyampaikan materinya, jazakallah khair. Terima kasih jemaah sekalian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.